I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys who walk with bitches of a lie, and you know. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan luar sekolah, pendidikan luar biasa, dan pendidikan tinggi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldina Yusirlin dengan NIM 2230 11 10 10 dari kelas bagian I 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang manajemen pendidikan luar sekolah. Manajemen pendidikan luar sekolah yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pendidikan yang berlangsung di luar lingkungan sekolah. Yang pertama, konsep pendidikan luar sekolah. Konsep pendidikan luar sekolah yaitu bentuk pendidikan yang tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah formal. Yang kedua, prinsip pendidikan luar sekolah yaitu mencakup nilai-nilai dan pedoman yang mendasari pendekatan dan praktik dalam pembelajaran di luar lingkungan sekolah formal. Dalam melaksanakan manajemen pendidikan luar sekolah, ada beberapa prinsip dalam menjalankannya, yaitu satu, pembagian kerja. Pembagian kerja di antara semua dalam satu perusahaan sangatlah penting. Tujuan dari pembagian kerja adalah agar dengan usaha yang sama dapat mencapai hasil kerja yang terbaik berdasarkan bidang keahliannya masing-masing. Dua, wewenang dan tanggung jawab. Apapun yang diberi tugas pada satu bidang pekerjaan tertentu dengan sendirinya mempunyai wewenang untuk membantu memperlancar tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tiga, disiplin. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja akan meningkatkan mutu usaha. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja akan meningkatkan mutu usaha. Empat, pengarahan. Setiap kegiatan itu diserahkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Lima, kesatuan perintah. Sebuah perintah terletak pada satu pimpinan saja, yakni pimpinan tertinggi. Enam, sentralisasi. Maknanya adalah setiap organisasi memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. Tujuh, keadilan. Keadilan bukan berarti sama rata, akan tetapi sesuai dengan kapasitas dan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, pendekatan dan teknik. Manajemen pendidikan luar sekolah yang melibatkan perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pendidikan di luar lingkungan sekolah formal. Beberapa pendekatan dan teknik manajemen yaitu satu, perencanaan strategis, dua, penentuan tujuan dan sasaran, tiga, pengembangan kurikulum, empat, memilih metode pembelajaran, lima, pengelolaan sumber budaya, enam, berbasis teknologi, tujuh, kemitraan dan kerjasama. Pendekatan dan teknik manajemen membantu memastikan bahwa program pendidikan luar sekolah dapat dijalankan dengan efisien, mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan manfaat bagi peserta. Cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya yang dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatil Ilma, NIM 2230 11 10 25. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang manajemen pendidikan luar biasa. Konsep manajemen pendidikan luar biasa. Definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan, definisi manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Mulyadi, manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang, penggarapan penyusunan, staf, pembinaan, pengorganisasian, dan pengkomunikasian. Pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Selanjutnya, menurut Mulyono, anak kebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cepat atau yang mengandung ketentuan, dan juga anak yang latih dalam berbakat. Pada intinya, manajemen ini yakni manajemen adalah sekolah untuk pelaksanaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam pelaksanaannya yang dilakukan sesuai terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak. Jadi tidak akan kekurangan pendidikan dan bisa merasakan pendidikan seperti yang dirasakan teman-temannya yang lain.
pendidikan tinggi. Dan menggunakan sejarah asumsi mengenai masa datang dan jumlah, menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu fungsi yang dilakukan untuk mengisi staf yang sesuai dengan tugas dan kedudukan. Yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan yaitu tindakan pengusahaan atau hubungan kekuasaan efektif dan antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan atau pengukuran terhadap pelaksanaan dan hasil. Pendekatan dan teknik manajemen pendidikan tinggi. Yang A, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini mendekatkan kepada tercapainya suatu kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Yang B, pendekatan ketenaga kerjaan. Pendekatan ini berperan pada proses pembelajaran atau layanan pendidikan dalam satuan pendidikan memiliki aspek korelasi yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja. Yang C, pendekatan keefektifan. Yang ketiga, pendekatan dan teknik manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Pendekatan ini menekankan kepada tercapainya suatu kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan ketenagakerjaan. Pendidikan ini berperan pada proses pembelajaran atau layanan pendidikan dalam satuan pendidikan memiliki aspek korelasi yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya. Pendidikan ini memerlukan biaya atau untuk sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan yang dilakukan. Yang keempat, pendekatan legislatif, pendekatan integratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling terpadu daripada pendekatan lainnya karena pendekatan ini lebih sistematik dan lebih sinergi. Bitches of a lie, and you know